Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin yang kami hormati, di sini saya selaku pembawa acara yang pertama akan membacakan susunan acara pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Tainu. Acara yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Acara yang keempat adalah penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa ati'u Allaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Inna Allaha ma'as sabirin. Wal
بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما تعملون محيط والله بما تعملون محيط صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati Ibu Hajah Denti Eka Widi Pratiwi SEMH selaku anggota DPD RI perwakilan Jawa Tengah. Yang terhormat dan yang kami hormati Ketua Stainu, beliau Bapak Dr. Dantes Haji Muh Bahiki MM beserta jajaran pembantu Ketua 1, 2, dan 3 beserta segenap sivitas akademika yang saya hormati tanpa terkecuali. Tak lupa kepada adik-adik saya, siswa-siswi SMA, dan juga teman-teman saya, mahasiswi-mahasiswa Stainu yang saya cintai dan yang saya banggakan. Untuk pertama yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana telah memberikan kenikmatan jasmani maupun rohani
sehingga pada kesempatan ini kita dapat bertatap muka dalam rangka seminar peringatan Hari Kartini dengan mengusung tema mewujudkan sumber daya perempuan yang kreatif, mandiri, dan berjiwa Kartini. Semoga dari awal hingga akhir tanpa ada suatu aral yang berarti. Maka dari itu sebagai rasa syukur kita ikrarkan dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat beserta salam Allah semoga terlimpah kepada junjungan kita beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan pertolongannya berupa syafaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin. Hadirin yang kami hormati, di sini kami selaku mewakili panitia beserta teman-teman BEM, yang pertama kami mengucapkan sugeng rawuh wabil khusus kepada Ibu Denti beserta kru dan kepada seluruh peserta yang hadir. Semoga hadir Ibu beserta peserta yang lain dapat dijadikan amal yang soleh dan solihah. Amin. Selanjutnya kami mewakili panitia mohon maaf apabila dalam acara seminar ini banyak terdapat kekurangan baik dari fasilitas serta yang ada, itu tak lain adalah dari kekurangan dan kebodohan kami. Harapan kami semoga seminar ini bermanfaat bagi kita semua dan yang hadir mendapatkan barokah dan manfaatnya serta ridho dari Allah Ta'ala. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasirul haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kepada Ibu Denti Eka Widi Pratiwi SEMH yang kami hormati, Ibu Lulu Ifadah SPDI MPDI yang kami hormati, tidak lupa pejabat Staynu Temanggung Buket 1, 2, dan 3 dan yang lain yang kami hormati pula, juga Ananda, baik mahasiswa-mahasiswi ataupun siswa-siswi SMA atau yang lain yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersilaturahim di Aula Staynu Temanggung dalam rangka seminar peringatan Hari Kartini yang kemarin Hari Kartini tanggal berapa? Alhamdulillah masih ingat. Jadi memperingati itu nggak harus pas harinya. Kayak memperingati meninggalnya orang tua kita, ya, sesepuh kita, nggak harus pas harinya. Yang jelas memperingati itu mengingat-ingat dan mendoakan, ya. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Denti yang nanti akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan Ibu kita Kartini, juga Ibu Lulu Ifadah nanti akan menyampaikan beberapa hal yang jelas yang perlu kita garis bawahi, bagaimana mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Kartini. Nanti mungkin akan diungkapkan yang selama ini tidak diekspos. Tadi sudah saya sampaikan, Bu Denti, Bu Lulu, jadi tokoh-tokoh nasional itu mayoritas adalah dari agama kita, keluarga kita, yaitu agama Islam. Bahkan sampai sejarah
itu kalau di breakdown semua dari Islam semuanya. Ya. Alhamdulillah siang hari ini paling tidak mengingatkan ingatan kita bagaimana perjuangan Raden Ajeng Kartini yang membangkitkan semangat untuk bangsa Indonesia, khususnya di kaum perempuan, untuk berbuat bagaimana memajukan bangsa kita. Kalau dalam bahasa Islam, bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minadz-dzulumati ilan nur. Nanggon Kartini dadi habis gelap terbitlah terang. Ya, itu minadz-dzulumati ilan nur. Kadang-kadang ora paham. Ya, itu banyak sekali kesesuaiannya. Ya, karena beliaulah juga ngaji dengan beberapa kiai, salah satunya yang terkenal adalah Kiai Soleh Darat dari Semarang. Itu sekilas yang perlu saya sampaikan, dan alhamdulillah di Stainu ini sekarang baru jam setengah 8 ya, tidak apa-apa ya. Kita memang belajar ya, belajar waktu. Ini hari ini jadwalnya banyak sekali. Saya sudah di SMS sama Pak Safi itu, Pak jam 7 berangkat dari kampus. Oke. Wah, sudah standby ya. Ya alhamdulillah. Sing penting iso kelakon dulu semua. Ya, ini pembukaan. Saya nuwun sewu membuka, kemudian pamit Bu, nanti nggak bisa mengikuti. Kita rencana ke Tembara, kemudian nanti ada jadwal kondangan, ada jadwal rapat 2 kali sampai malam nanti. Ya, malam itu di desa saya. Ya, Yasir Lana sama istri jam 12. Ya. Semalam baru pulang juga dari Semarang sama istri ya malam. Ya. Jadi jadwalnya itu ada saja. Ya alhamdulillah. Ya. Oh enggak, sudah dijadwalkan Bu. Wah. Sudah dijadwalkan malam jadwalnya. Nah, pada ananda semuanya, tolong nanti disimak. Jangan hanyut dengan kenikmatan yang cuman beberapa menit, beberapa saat. Sudah terbuai dengan gadget yo, HP, ayo ya podo wis. Dengan HP itu sudah saya sampaikan. Dulu TV, munculnya TV geger, Mbah Mangli haram delok TV, ya, haram delok TV. Saya kiai kecil, kiai desa kan ditakoni karo wong desa, ampun kadung tuku TV niku jare delok TV haram. Akhirnya saya jawab, TV itu koyok pesone sampeyan nang pawon. Peso kuwi arak gawe mateni wong apa arak gawe ngiris brambang, tergantung sampeyan. Nek gawe ngiris brambang ya manfaat kanggo keluarga, gawe ngiris ketan ya dadi kepenak, ora mangan gegeden, nek diris-iris dadi cilik ya, iki manfaat. Tapi nek ge mbunuh orang itu yang tidak manfaat, berarti madorot. Sama dengan HP. HP itu bisa membawa kita ke neraka, bisa membawa kita ke surga. Tergantung kita semuanya. Ini yang baru menjadi keprihatinan kita semuanya. Ya, ora gede, ora cilik, tidak ada batasan. Kecuali nek tadi disampaikan Bu Lulu, ada di luar negeri itu anak seusia SMA ke bawah, nomor yang bisa masuk ke HP-nya yang dipegang itu hanya tertentu saja. Enggak kayak di Indonesia wis sembarang nomore sapa ae mlebu, ora tuwek ora nom, ya, enggak pejabat, enggak anu, masuk semuanya bisa. Tapi di luar negeri enggak bisa. Paling yang hanya keluarganya, orang tuanya dan temennya sebaya, dan kan nomornya polisi. Ya. Nang Indonesia kan mlebu kabeh. Ya, sampai internet bae katanya sudah dibatasi, zaman Harmoko mau dibatasi, enggak bisa.
Makanya kembali kepada nurani kita, kembali kepada hati kita, kembali kepada otak kita. Kita isi dengan hal-hal yang manfaat, hal-hal yang berguna, khususnya bagi kita sendiri. Itu nanti akan dikupas oleh Bu Denti dan Bu Lulu. Silahkan. Untuk itu saya sekelumit ya menyampaikan yang terkait dengan Steinu. Nanti Steinu ini karena tadi direncanakan jam 8 belum komplit, tapi besok kalau sudah masuk pagi, mulai masuk pagi insya Allah sudah ketara regeng. Esok kis regeng tekan sore. Sing sore mahasiswane tuwek-tuwek rapopo ya, kelas sore. Tapi nom-nom ki sing seger-seger, ayu-ayu, ganteng-ganteng gitu loh. Wong dosennya wis ganteng, wis cantik ya. Mosok hanya ramene sore ke sana. Sore ya enggak sampai petang. Ya, insya Allah lambat laun kita akan maju, mohon doa restunya. Semoga tidak lama lagi kita dari sekolah tinggi menjadi institut yang harapannya nanti menjadi universitas yang menjadi kebanggaan masyarakat Temanggung. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Selamat kepada Presiden BEM dan panitia yang lain. Saya mengucapkan terima kasih dan semua peserta yang hadir pada kesempatan kali ini. Untuk itu seminar peringatan Hari Kartini pada saat ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim saya nyatakan dibuka. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya langsung mohon pamit Bu. Ndereke ini pejabat yang mau ke lapangan. Wallahu ila sawasabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat kami tujukan kepada Ketua Steinu Temanggung Bapak Muhammad Bayhaqi RMMM, kepada yang terhormat narasumber beliau Ibu dosen Lulu Ifadoh SPDI MPDI, dan beliau Ibu Hajah Denti Eka Widi Pratiwi SEMH, dan kepada teman-teman adik-adikku sekalian dari SMA, MA maupun SMK Sekabupaten Temanggung yang saya cintai dan yang saya banggakan. Di sini kita ada sebuah diskusi nantinya tentang bagaimana peringatan Hari Kartini, bagaimana adik-adik ini bisa mendiskusikan dan juga mewarisi daripada api perjuangan Raden Ajeng Kartini ini di masa globalisasi, dan juga masih relevan enggak nantinya, bahwa perjuangan RA Kartini ini nantinya masih relevan enggak ketika kita nantinya mereferensikan perjuangan RA Kartini terhadap era globalisasi ini. Nah, untuk itu kami akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri. Yang pertama adalah nama Hajah Denti Eka Widi Pratiwi SEMH, tempat tanggal lahir Temanggung 4 Juli 1975, alamat
Pakisan, RT 1 RW 5 Candi Mulyo Kedu, Kabupaten Temanggung. Status menikah. Pekerjaan beliau adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah. Riwayat pendidikan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang. Yang kedua adalah program Akta 4 Fakultas FISIP UMM Magelang. Kemudian diteruskan Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Pengalaman organisasi, beliau pernah menjabat sebagai Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang. Yang kedua adalah Paduan Suara UMM Malang, Ketua Dharma Wanita Kecamatan Tembara, Kecamatan Kledung, dan Kecamatan Kandangan, 3 sekaligus. Kemudian adalah anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung untuk pilihan Bupati dan Wakil Bupati. Mohon maaf untuk pilihan Bupati dan pilihan Gubernur ya. Nggih. Pilbub dan Pilgub. Sedikit grogi sebenarnya ini. Soalnya dekat dengan anggota DPD RI, bukan pilih-pilih kan ini di sini. Yang kedua, pematerinya nama Ibu Lulu Ifadoh SPDI MPDI. Beliau yang di sana, yang pakai kacamata. Itu ibu dosen saya. Kemudian tempat tanggal lahir di Temanggung. Tanggalnya enggak ada, Bu. 16 Juni 1984. Mau ulang tahun nih ya. Alamat Talun Gunung Sari, RT 1 RW 1 Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung. Status beliau ini sudah menikah. Pekerjaan adalah dosen Stainu Temanggung. Riwayat pendidikan ada di SD Gunung Sari, MTS Mualimin Parakan, MAN Temanggung. S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pengalaman organisasi mengikuti Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama IPPNU. Kemudian ada Fatayat Nahdlatul Ulama. Kemudian di tingkat mahasiswa beliau mengikuti Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Kemudian diteruskan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII. Kemudian ada Batko TPQ Kabupaten Temanggung. Moto hidupnya adalah Khairun Nas Anfa'ahum Linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu. Kemudian bagaimana nantinya kita akan coba melihat persepsi daripada narasumber tentang R.A. Kartini itu seperti apa, pemikiran dan juga perjuangan beliau itu seperti apa. Nantinya kita akan mendengarkan bersama pemaparan dari narasumber. Kemudian nanti akan kita buka sesi diskusi dan tanya jawab, diskusi interaktif dari adik-adik SMA maupun dari teman-teman mahasiswa seperti itu. Untuk panitia ini waktunya, ada waktunya enggak? Setiap pemateri di berapa menit? Lebih banyak diskusinya kalau anak-anak ya, adik-adik ya. Soalnya sudah SMA kan harus menggali ilmu itu dari beberapa sumber begitu. Ada berapa menit untuk narasumber untuk menyampaikan materinya? Berapa? 10 menit. 10 menit ya, disetujui ya panitia ya. Nanti diskusinya saja yang panjang supaya nantinya banyak ide-ide dari adik-adik ini nantinya yang mau disampaikan kepada, mumpung ada wakil daripada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kalau adik-adik nanti bisa ada sesuatu yang ingin disampaikan, langsung saja karena ada perwakilan dari daerah kita sendiri yaitu Provinsi Jawa Tengah. Mungkin seperti itu, waktu 10 menit kami berikan kepada setiap pemateri nantinya tentang bagaimana Kartini ini pemikirannya, kemudian juga arah perjuangan Kartini itu seperti apa, dan bagaimana kita sebagai generasi muda memanfaatkan peringatan Hari Kartini dan juga mewarisi perjuangan R.A. Kartini ini ke depannya, sehingga kita sebagai generasi muda ini bisa membangun bangsa dan juga bermanfaat untuk agama,
masyarakat dan juga negara. Waktu saya persilahkan kepada Ibu Hajah Denti EKWD Pratiwi pertama 10 menit. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi ajmain. Rabbi ishrah sodri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Stainu Temanggung, Bapak Muhbayhaqi RMMM, beserta seluruh jajaran dosen dan karyawan, Ibu Lulu, Ifadah, SPDI ya Buddha, dan MPDI, sekaligus juga sebagai pengajar, dosen, dan juga narasumber pada pagi hari ini. Dan kemudian Bapak Presiden beserta jajaran kabinet Stainu Temanggung. Jadi Mas moderator ini kabinet, ini menterinya, menteri apa ya, pemberdayaan perempuan. Kayaknya sekali-kali perlu ada menteri pemberdayaan perempuan laki-laki, yang luar biasa ini. Dan kemudian para peserta seminar, adik-adik, anak-anakku sekalian lah, ini kayak seusia anak-anak saya ini, dari SMA, MA, SMK di Temanggung, dan juga mahasiswa dan mahasiswi Stainu Temanggung, hadirin yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, pagi menjelang siang hari ini insya Allah bisa kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk kita berdiskusi ya. Sebenarnya materi ataupun narasumber itu bisa kedua belah pihak. Jadi kalaupun saya di sini beserta Bu Lulu ini memantik saja, ya, memancing saja apa yang kemudian akan kita diskusikan, akan kita bicarakan, supaya ide-ide kreatif ataupun pemikiran-pemikiran yang cerdas itu bisa kita menjadi rekomendasi bagi kita ke depan melangkah lebih baik. Langsung saja, mungkin saya sebenarnya sudah menyiapkan slide, tapi kayaknya waktu 10 menit ini kiranya nanti slide bisa di copy atau seperti apa. Yang jelas apa yang akan saya sampaikan itu ada di slide, dan mungkin nanti panitia bisa copy, dan saya akan menyampaikan poin-poinnya saja terkait dengan apa toh sebenarnya yang akan kita angkat, di mana di sini temanya sangat dahsyat sekali menurut saya, sumber daya perempuan. Langsung fokus kepada perempuan. Siapakah perempuan dan apakah perempuan, dan bagaimana fungsi daripada peran perempuan itu sendiri sehingga bisa kreatif, bisa mandiri, di mana kita mentauladani daripada semangat Kartini. Tadi Pak Ketua sudah menanyakan Ibu Kartini itu lahir tanggal berapa? Tahunnya? Kok saya ngapal mas-mas bukan mbak-mbak? Nah, berarti sudah berapa usianya ini? 138. Nah, jadi beliau lahir pada tahun 1879. Sekian tahun yang lalu semangat dan karya beliau sudah ada, bahkan sampai sekarang pun, dan insya Allah sampai kapanpun akan kita tauladani bersama. Awet ya, gitu ya. Sekarang kita lihat kondisi kita, kondisi kekinian kita, dengan berbagai fasilitas yang ada, dengan berbagai ilmu pengetahuan yang sudah berkembang. Tentunya permak dan make upnya sudah jauh daripada ibu kita Kartini yang dulu. Tentunya apa yang kita lakukan, kalau sekarang ibu kita Kartini sudah 138 tahun, mampukah kita memecahkan rekor beliau? Kira-kira bagaimana? Siapkah saya dan Anda untuk
mentauladani hingga menjadi Kartini masa yang akan datang. Karena kan selama kita memperingati Hari Kartini kan kita selalu mentauladani, menyemangati ya, meneruskan perjuangan beliau. Kalau perjuangan beliau sampai 138 tahun saja masih demikian kuatnya, sehingga mendudukkan perempuan dan laki-laki itu sama haknya ya, kecuali kodrat. Mampukah kita? Itu pertanyaan mendasar yang sebenarnya harusnya perlu kita jawab dan merupakan tantangan buat kita semuanya. Ya, sepakat ya? Ya, jadi ini merupakan tantangan. Kalaupun nantinya bisa jawab dan tidak, tergantung bagaimana kita bisa melakukan. Karena di situ disampaikan ada nilai sosial, ada nilai ekonomi, ada kemudian nilai politik di situ, ada kemudian nilai sebagai penggeraknya pendidikan. Kita ada di ruang lingkup pendidikan, di mana semuanya itu harus bersama-sama mewujudkan sebuah cita-cita bangsa. Kita sebagai umat Islam pun, sebagai umat Muslim, tentu saja mempunyai semangat itu semuanya yang sudah tertulis dengan jelas dan tegas dan kita pedomani bersama dalam Al-Quran dan hadis. Jadi rasanya kita sebagai umat Muslim yang mendominasi daripada bangsa Indonesia kiranya akan lebih kuat dari umat-umat yang lainnya. Di situ juga ada perempuan, di situ juga sudah ada laki-laki, di mana rumusnya sama haknya. Tinggal bagaimana kita merebutnya. Karena dalam sebuah kesempatan disitulah kita berkompetisi. Tidak boleh tidak dan tidak boleh telat dalam hal itu. Tadi disinggung oleh Bapak Bahi Haki terkait dengan apa itu tadi, gadget atau apa itu ya, gadget ya. Ada HP di situ, ada kemudian di situ ada dunia media sosial, internet yang tidak lepas ataupun isunya sangat-sangat lekat di setiap langkah kita sekarang. Dulu zamannya Ibu Kartini berpikir pun mungkin tidak ya, belum ya. Nah sekarang ini sudah dengan berbagai fasilitas, apakah kemudian lebih baik perilaku kita, etika kita, moral kita, dan semuanya? Hadirin para peserta seminar, saya menyampaikan ini sekaligus saya juga mengingatkan diri saya sendiri. Karena dalam setiap ucapan, setiap perbuatan yang saya lakukan, karena masyarakat Jawa Tengah memberikan amanah kepada saya di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ini, sekaligus juga memberikan banyak kesempatan kepada saya untuk berinteraksi langsung dengan banyak orang, dengan tipikal yang sangat juga beraneka ragam. Ini yang kemudian membuat hal-hal ataupun pemikiran-pemikiran yang baru untuk kemudian bagaimana kita membuat semuanya ini menjadi lebih baik dan mewujudkan cita-cita pendahulu kita. Bagaimana kemudian kita sekarang seakan-akan lebih kenal dengan yang ada di tontonan televisi daripada pendahulu kita yang berjasa sehingga bendera merah putih tegak berdiri, sehingga kemudian adanya Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi kita, dan kemudian ada Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang dan sampai dengan Merauke yang dijaga kedaulatannya, dan kemudian ada juga Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda. Itulah kemudian menjadi kekayaan Indonesia. Semangat Kartini ataupun semangat-semangat pendahulu kita dan beliau-beliau ini tentunya akan terus menyaksikan kita di alam sana. Nah, tinggal bagaimana tantangan itu bisa kita jawab. Isu yang menarik sekarang tentunya di dunia pendidikan, di dunia kita semuanya ya, karena yang namanya pendidikan itu mulai lahir sampai dengan nanti masuk liang kubur itu tetap ada dan
akan kita dapatkan selalu, baik formal ataupun informal. Pendidikan akan bersinergi dengan politik, sosial, budaya, kesehatan dan lain sebagainya. Itu akan mengakar. Kalau tidak ada pendidikan di situ, di dalamnya, baik itu pendidikan secara formal ataupun yang informal, tentu dunia ini hanya khayalan belaka. Ya, umpamanya kita, wah, bagaimana ya cara menciptakan teknologi tepat guna di bidang pertanian misalnya. Karena di Temanggung ini potensi terbesar adalah pertanian. Dan harusnya kita tahu semuanya. Karena kalau kita tidak tahu, mana bisa kita mengelolanya. Dan mana bisa kita hanya bagaimana ya, akhirnya khayalan yang ada. Kokean berhayal, kokean nanti kita berangan-angan, tidak tidak dicurahkan dalam sesuatu yang sistematis, tentunya nanti kita akan banyak stres ya. Ya, bahkan nanti menjadi gila kan begitu, karena banyak berhayal. Jadi yang saya sampaikan tadi, semangat daripada Raden Ajeng Kartini ini bisa kemudian tumbuh kembang dan kita mewujudkan cita-cita, itulah dengan pendidikan yang sangat mendasar dari lahir hingga kemudian kita meninggal, dan itu masih tetap ada, dan itu tetap menjadi sesuatu hal yang perlu dibuktikan. Ya, dari mulai penemuan, kemudian perencanaan, kemudian bagaimana untuk membuat sesuatu yang lebih bermanfaat, dan bagaimana nantinya bisa diterapkan, dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Dan itulah nanti jalan kita sehingga 100, 200, 300 tahun yang akan datang, keturunan kita tetap mengenang akan apa yang sudah kita ciptakan. Di situ ada pendidikan. Pendidikan banyak diwarnai oleh seni. Nek ming sinau buku tok, nek ming kemudian kita hanya terpaku pada sesuatu yang kita teliti misalnya, tanpa adanya seni rasanya kurang bermakna. Dan kemudian kita membuat inovasi-inovasi yang polos-polos saja. Apalagi dengan adanya media sosial, kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, dengan positif, banyak kemudian jalan menuju kita dikenal banyak orang. Ya, sehingga seni disitulah menurut saya hal yang juga penting untuk kita torehkan, sehingga kreativitas dari kita semuanya itu bisa tumbuh. Kemudian terakhir, dari semua yang kita sampaikan, semua yang kita torehkan, tentu saja ada etika dan moral serta landasan agama yang menjadi pilar-pilar dalam kehidupan kita, sehingga berjalannya kita itu lurus dan mendapatkan ridho dari Yang Maha Pencipta. Itulah kemudian para hadirin dan anak-anakku sekalian, semuanya itu bisa dicapai. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, karena kita berawal dari kecil hingga kita menjadi besar, dari pendek menjadi panjang, dari sedikit menjadi banyak, dari yang kurang menjadi juga berlebih, ya. Dan itu semuanya bisa kita rasakan kebahagiaan itu jika kita bersama-sama dengan teman, saudara, dan lingkungan sosial yang ada di sekitar kita. Artinya kita tidak bisa hidup dan berdiri sendiri. Nah, berbagai aspek itulah nanti di materi, di pointers nanti dibaca saja itu secara teori, ya. Akhirnya kita menjadi perempuan itu atau wanita begitu ya. Kalau bahasa Jawanya wanita itu wani ditoto. Nah, nek wis wani ditoto ya dengan resiko apapun, karena kita juga mempunyai peran di dalam masyarakat, apalagi di dalam keluarga, apalagi kita mempunyai kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki, wani ditoto dan juga kita bisa noto, ya. Dan kemudian kita berlomba-lomba dalam kebaikan, di mana
semua itu bisa kita wujudkan dengan kerja keras. Nilai-nilai yang tadi kami sampaikan ada nilai dari aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya, sampai nanti tadi juga ada hubungannya dengan pendidikan dan sebagainya. Saya yakin yang ada di ruangan ini kita mempunyai itu semuanya. Itu merupakan modal, ya. Jadi jangan diartikan modal itu sama dengan duit. Tanpa kita sehat, tanpa kita mempunyai moral, tanpa kita mempunyai etika, tanpa kita mempunyai pendidikan, duit piro wae ora payu. Duit piro wae tidak ada gunanya. Saya pakai bahasa Jawa di sini orang Jawa semua ya, atau mungkin ada yang orang dari luar Jawa, tapi saya yakin sudah berkontaminasi ya bahasanya dengan di Jawa. Jadi silahkan kesempatan ini digunakan dengan sebaik-baiknya. Tantangan ini kalian harus jawab, ya. Tidak mengenal umur, tidak mengenal ruang, tidak kemudian mengenal waktu, ya. Siapapun boleh ikut ataupun boleh turut. Karena gerbong daripada generasi muda ataupun generasi penerus bangsa Indonesia itu panjang sekali. Kalau kalian sudah siap kemudian langsung gandeng gitu gerbongnya ya. Kalau kereta api itu kan saling gandeng gitu ya. Dan kemudian kita menempatkan pada posisi masing-masing. Kiranya itu sebagai pancingan buat kita semuanya. Nanti akan kita perdalam dengan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjadi bagian. Jadi kalau saya sama-sama pemateri dengan Bu Denti itu sebenarnya bukan level saya. Tapi mungkin saya jadi saya adalah fans berat dari Bu Denti, Bu. Jadi kalau Bu Denti sudah wirawiri di televisi, kalau saya wirawiri di depan televisi. Jadi beda ya. Wirawiri masuk televisi dan wirawiri di depan televisi beda. Kalau saya cuma nonton saja. Nah, luar biasa saat ini Stainu mendapatkan kesempatan untuk didatangi oleh beliau Ibu Denti Eka Widi Pratiwi MH sebagai pemateri dalam seminar peringatan Hari Kartini. Ini menarik karena Kartini modern dengan Kartini di masa lalu itu berbeda tantangannya. Jelas, ketika tadi dari Ibu Denti mengatakan jeda waktu saat ini dengan kelahiran Kartini sudah sangat jauh, eranya sudah sangat berubah, maka tantangan zaman yang dihadapi pun akan berubah. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh moderator bahwa mengapa tidak ada hari Cut Nyak Din, mengapa adanya hanya Hari Kartini peringatannya. Mungkin itu akan berlanjut lagi pertanyaan berikutnya. Mengapa tidak dimunculkan bahwa Kartini adalah seorang penghafal Al-Quran, bahwa Kartini adalah seorang muslim yang taat beribadah, bahkan dia adalah santri terbaik dari kiainya. Ini tidak dimunculkan. Saya pikir ini tidak terlepas dari aspek politik saat itu. Jadi ketika sejarah dimunculkan, itu tetap melibatkan aspek politik, aspek ekonomi, atau bahkan kepentingan penguasa di zamannya. Ketika saat Kartini atau peringatan Hari Kartini oleh founding father bangsa ini, bahwa kebinekaan itu adalah harga mati, maka penonjolan sisi keagamaan itu saya pikir tidak fair, karena agama yang ada di Indonesia ada 5. Jadi wajar ketika tokoh yang dimunculkan adalah tokoh nasional, bukan tokoh agama. Mungkin seperti itu. Oke, saya mengambil judul Belajar dari Kartini. Nah, Islam dan Wanita. Menarik bahwa kaum feminis, khususnya teman-teman dari feminis barat, mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang memperkecil ruang gerak wanita. Ada semacam stereotip yang mengatakan bahwa ayat-ayat atau hadis-hadis misogini, atau terdapat beberapa penggalan ayat yang di sana mendiskriminasikan peran wanita. Padahal kita tahu bahwa penafsiran Al-Quran itu tidak bisa ketika parsial, harus holistik. Dan kita lihat sejarahnya, ternyata Islam dan wanita itu sama sekali dalam ajaran Islam tidak pernah mendiskriminasikan wanita. Kita lihat bahwa Muhammad hadir membawa agama rahmatan lil alamin, tidak rahmat bagi laki-laki saja, termasuk rahmat bagi perempuan. Kemudian memuliakan derajat wanita, jelas.
Kemudian ukuran pembeda manusia adalah ketakwaan. Jadi apapun label Anda sebagai pria dan wanita tidak dilihat dalam Islam sebagai perbedaan, tetapi itu sebagai kodrat biologis yang menempel. Berbeda ya. Oke, selanjutnya perbedaan pada zaman jahiliyah sebelum Rasul tiba, bahwa sebelum Rasulullah hadir dominasi terhadap kaum wanita itu luar biasa. Bahkan kaum wanita itu dianggap sebagai aib, boleh diperjualbelikan, boleh dimatikan, dipateni urip-uripan pareng. Nah, Rasulullah mengajarkan bahwa tidak, dalam Islam wanita dimuliakan, harkat martabatnya sama, harkat martabat, bukan posisi yang betul-betul sama secara biologis, jelas berbeda. Oke, selanjutnya ini Islam melahirkan sosok-sosok inspiratif wanita, wanita-wanita inspiratif. Mungkin kalau dibahasakan di Indonesia, Kartini-Kartininya zaman Rasulullah itu siapa aja tuh? Ada Siti Khadijah. Siti Khadijah ini seorang pengusaha besar. Artinya dia tidak bergerak di sektor domestik saja, kasur, dapur, sumur, mboten masuk. Dia seorang pengusaha. Siti Aisyah menjadi seorang perawi hadis terbanyak, sangat cerdas, di forum bagus. Artinya emansipasi sudah terjadi di zaman Rasulullah. Fatimah dan yang lain-lainnya, ini banyak sekali. Mungkin Anda bisa belajar bagaimana sosok-sosok wanita inspiratif dalam Islam yang semuanya dikader oleh Rasul untuk menjadi Kartini-Kartini di zaman Rasul. Mungkin bahasanya seperti itu. Kita tidak boleh terjebak mengatakan bahwa seorang pelopor pendidikan wanita terbaik adalah Kartini saja. Tidak. Kartini itu adalah bagian dari simbol. Jadi kita tidak boleh terjebak. Kenapa tidak Cut Nyak-Din seperti tadi? Tidak. Itu adalah simbol bahwa ada pahlawan bangsa ini bernama Kartini yang memperjuangkan nilai-nilai wanita. Tetapi meskipun itu ketika kita membahas Kartini bukan berarti kita mendiskriminasikan yang lain, bahwa ada banyak pejuang wanita. Bu Denti ini pejuang kita. Dia adalah putra daerah Temanggung yang bisa mewakili di DPD-RD. Tepuk tangan untuk Bu Denti, luar biasa. Nah, representasi Kartini itu bisa dimunculkan dari banyak aspek. Jadi kalau kita berpikir, coba kalau anak-anak sekarang ditanya Kartini itu, peringatan hari Kartini itu apa toh? Dandan pakai kebaya sanggulan. Itu simbol saja nggih Bu, simbol dari Kartini. Tetapi bukan itu sebenarnya kesempatan kita untuk menghadirkan seminar Kartini ini. Kita ingin menggali nilai-nilai perjuangan dari seorang perempuan bernama Kartini yang itu akan terus kita bawa. Apa contohnya? Kalau saya belum nonton film Kartini, tapi saya sudah nonton beberapa kali di YouTube sekilas tentang film tersebut. Representasi Kartini itu apa tuh sebenarnya? Dia perempuan yang berani mendobrak tatanan masyarakat yang keliru. Jadi dia representatif dalam membangun pola pikir baru tentang derajat wanita. Jadi ini bagian dari sana. Kemudian pencetus gerakan emansipasi wanita. Bagaimana wanita bisa keluar menuju go to public, tidak hanya menjadi orang-orang yang hidup di wilayah domestik saja. Kemudian memberikan penyadaran bahwa tidak hanya berkecimpung di area domestik, sumur, dapur, kasur. Oke. Nah, makna sosok Kartini di sini adalah ini. Kalau Kartini masa kini itu diidentikan dengan wanita modern. Perlu kita tahu bahwa ibu rumah tangga itu adalah profesi. Saya paling tidak suka kalau ada seorang bapak-bapak ditanya, garwane nyambut damel nopo Pak? Namung teng griya. Kok namung? Ibu rumah tangga itu adalah profesi sangat mulia. Itu profesi yang luar biasa. Buktinya saya kalau suruh jadi ibu rumah tangga nggak sanggup saya Bu. Saya nggak sanggup karena bekerja monoton, bangun tidur sampai tidur lagi, hanya mengurus rumah itu diperlukan kecerdasan yang luar biasa. Dan mungkin saya termasuk yang kurang mampu untuk itu, makanya saya memilih menjadi wanita karir. Oke, nah muncul istilah wanita karir dan sebagainya dengan segala plus minusnya. Misalnya dampak positifnya kondisi ekonomi keluarga menjadi lebih baik karena ada income tambahan, atau ini
Wanita karir itu si positifnya adalah sebagai pengisi waktu. Perlu kita ketahui bahwa banyak sekali ibu-ibu yang tidak produktif karena mengisi waktu untuk hal-hal yang tidak produktif. Nonton sinetron, banyak kan, ngerumpi sama tetangga dan sebagainya. Jadi pekerjaan itu sebagai pengalihan waktu luang yang tidak produktif. Kemudian peningkatan sumber daya manusia, ya, dengan kita bekerja otomatis sumber daya manusia kita akan lebih baik jika itu dilakukan dengan benar-benar. Kemudian percaya diri dan lebih merawat penampilan. Ini satu hal yang sering dipertanyakan oleh suami saya juga. Neng opo to sampai nek dandan nek kerja tok, nek oneng omah kok dasteran wis ra tau dandan. Ini juga kesalahan dalam emansipasi yang masih dilakukan oleh wanita seperti saya. Bahwa ternyata saya merawat diri saya ketika saya publik saja, ketika saya di wilayah domestik tidak. Dan itu terjadi di mana-mana. Saya pikir tidak hanya saya. Nah, ini persoalan ternyata. Nah, sisi negatif dari ketika kita bekerja memang kuantitas perhatian untuk anak, untuk suami sangat berkurang. Mungkin jenengan yang ibunya bekerja dengan yang ibunya hanya menjadi ibu rumah tangga berbeda bentuk perhatiannya, meskipun itu tidak menjamin. Oke, selanjutnya tidak bisa terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat karena terbentur pekerjaan. Termasuk juga rawan terjadi konflik dalam keluarga jika persoalan pekerjaan menjadi persoalan utama. Nah, ini bagian dari problem. Saya pikir problem yang saya sampaikan ini tidak bisa mengcover semua problem, tapi ini bagian dari problem itu sendiri. Oke, saya akan membukakan sebuah gambar ini tentang, jadi ketika ada tentang gerakan emansipasi wanita, ada konsep wanita karir, kemudian muncul gerakan kesetaraan gender. Kalau di Temanggung itu sekarang sudah cukup bagus bagaimana kegiatan pengarus utamaan gender itu sekarang sedang marak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi anak-anakku, bahwa jenis kelamin dengan gender itu berbeda. Jenis kelamin kita laki-laki dan perempuan itu secara biologis, dan itu merupakan ciptaan Tuhan yang bersifat kodrati. Kalau saya mau operasi plastik jadi laki-laki jelas tidak pas, karena kodrat saya adalah perempuan. Tidak dapat berubah, tidak dapat ditukar dan berlaku sepanjang zaman. Namun contohnya menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui dan sebagainya. Nah, ini kalau gender itu adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, dan merupakan hasil konstruksi sosial. Bagaimana ketika seorang ibu rumah tangga itu juga boleh membantu suami untuk mencari nafkah, meskipun pencari nafkah utamanya adalah suaminya. Kemudian boleh juga diberikan tanggung jawab seperti halnya laki-laki jika potensinya memenuhi. Maka persoalan gender itu sebenarnya selesai ketika potensi seorang wanita itu memang mampu menjadi pemimpin, mengapa tidak? Jadi jangan melihat orang itu kue laki-laki yo, kue wedok makanya orang tak pilih. Tidak bisa seperti itu. Dalam konsepsi keadilan gender kita melihat orang dari potensi. Apapun jenis kelamin Anda akan saya pilih kalau Anda memang bermutu. Nah, itu. Jadi gender itu di sana. Jadi berbeda ya antara jenis kelamin, seks atau gender. Nah, kemudian hal ini ketika fenomena atau diskursus tentang gender ini cukup marak, ini merupakan bagian dari buatan manusia yang bersifat tidak bersifat kodrat, bisa berubah, bisa ditukar, bahkan mungkin akan muncul teori-teori baru nantinya. Kita tahu bahwa maraknya gender ini sejak tahun 94 ya. Bagaimana konsepsi ini begitu marak di masyarakat. Tapi mungkin nanti jenengan ketika sudah dewasa, sudah usia 40 tahun, ada konsepsi baru lagi tentang wanita. Nah, seperti itu saya akan membukakan sedikit gambar. Kalau materinya saya sampaikan tidak cukup 1 jam. Nah, ini bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Yang pertama adalah marginalisasi. Seorang dimarginalkan karena kodrat biologisnya itu adalah salah. Kamu perempuan maka kamu harus di rumah. Ini kata-kata yang bias gender. Subordinasi, posisinya tidak diposisikan dengan posisi yang tepat. Pelabelan atau citra baku atau stereotip, wong wedok ki lemah, perempuan itu perayu, laki-laki itu perkasa. Itu sebenarnya pelabelan yang tidak pas.
Tidak semua laki-laki perkasa, tidak semua perempuan itu perayu, tapi dilabelkan seperti itu. Kemudian beban ganda. Nah, untuk perempuan yang pilihannya adalah bekerja akan memiliki beban ganda. Yang ngurus rumah, yang ngurus pekerjaan. Itu bukan hal yang sulit. Bukan hal yang mudah. Kalau jenengan yang sekarang udah rumah tangga, udah bekerja akan merasakan. Makanya kalau punya ibu yang bekerja luar biasa. Kok iso ya ngopeni kabeh. Padahal sebenarnya ini termasuk bentuk ketidakadilan gender. Seharusnya pekerjaan ketika mencari nafkah itu dibagi dengan suami, maka pekerjaan rumah harus dibagi dengan suami. Sama-sama kondur dari kantor, kok ibu kudu ngasai, kudu nggawe ke kopi garwane, kok garwane pinarak nonton TV karep baca koran. Itu ketidakadilan gender dalam konsepsi gender. Termasuk tindakan kekerasan itu tidak hanya laki-laki kepada perempuan, Mbak. Bahkan perempuan itu bisa melakukan kekerasan terhadap laki-laki. Coba lihat di media sosial, entah itu hoax atau enggak ya, perempuan yang perkosa laki-laki itu sekarang sudah mulai ada. Nah, artinya yang perkasa tidak hanya laki-laki. Nah, ini ada sebuah gambar euforia gender, atau mungkin perpanjangan dari emansipasi yang berlebihan. Kira-kira kalau orang naik motor posisi seperti itu jatuh apa enggak, Mas? Jelas jatuh. Makanya posisi naik motor seperti itu, laki-lakinya tetap harus di depan, perempuannya harus di belakang. Kalau naik motor seperti itu bisa, kalau adegan sirkus bisa nggih? Euforia gender itu seolah-olah laki-laki dan perempuan itu sama persis, padahal tidak bisa sama persis. Tapi kalau adil itu tidak harus sama. Seperti halnya Anda yang sekarang SMA diberi uang saku 20.000, adiknya SD 10.000, itu adil. Tapi tidak sama jumlahnya. Artinya adil itu tidak harus sama. Maka tidak harus seperti itu posisinya. Harusnya tetap di belakang, tidak masalah. Kemudian ini dampak negatif dari emansipasi kita lihat. Kalau zaman dulu perempuan menjadi istri dari laki-laki dengan jumlah istri yang banyak, kemudian diatur. Kalau sekarang yang protes malah istrinya. Ini ada yang seperti itu. Bahkan suaminya yang jadi pembantu di rumah. Nah, ini macam-macam. Nah, ini kita lihat bahwa wanita di zaman sekarang itu lebih banyak, kalau pilihan bekerja memang akhirnya beban ganda itu tadi. Bekerja ya ngomong anak, dan sebagainya. Bahkan ada yang menjadi kuli panggul perempuan, tukang becak dan sebagainya, suaminya main gadget saja misalnya. Atau sebuah tradisi di lingkungan masyarakat yang memperbolehkan justru yang bekerja itu harus istrinya itu ada. Di daerah mana saya lupa itu ada. Oke. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita akan menyambungnya lewat diskusi. Jadi tadi saya sudah bersepakat dengan Bu Denti, gimana kalau banyak diskusinya. Kalau makalah atau materi dari saya mungkin akan menjenuhkan. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Nanti kita follow up dengan diskusi dan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.